Hai, bersama Afni di Ngosan Ngobrol Santai. Hai, Assalamualaikum. Bersama Afni di channel Afni Ataya. Jadi di video kali ini aku mau ngobrol-ngobrol santai sama kakak aku Nazma Khairina. Hai, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat semua ya. Amin. Jadi di video kali ini kita cuma mau kayak sharing-sharing aja sih, karena kita itu sebagai sama-sama YouTuber pemula. Tapi aku lebih pemula sih guys, karena ini adalah video pertama aku. Jadi mungkin aku lebih banyak bertanya sama kakak aku atau ditanya gitu. Iya, jadi sebetulnya tuh kita tuh cuman kayak sharing-sharing gitu aja tentang pengalaman kami gimana sih awal mula membangun channel gitu kan. Soalnya kan betul-betul kayak channel YouTube itu perjuangan ya dan Iya. beberapa step. Oke lah kalau bagi yang artis itu mungkin memang dia tuh cepat gitu ya. Tapi bagi kita yang pemula dan belum terkenal, kita memang harus berjuang dan harus melewati beberapa step gitu Ya ya. benar-benar kayak dari bawah gitu, karena kita kan ibarat kayak yang subscribe aja itu pun kayak keluarga yang kita suruh. Nggak ada kayak kan kita belum punya fans tuh guys. Iya betul. Jadi saya ingat banget dulu waktu pertama kali nge-YouTube ya, jujur aja ya. Jadi setelah bikin video, kemudian saya upload video, saya share link, itu memang japri ke teman-teman WA. Saya cari teman-teman yang biasanya saya yang biasa saya ketemu langsung, itu saya japri, kemudian kirim link dan minta langsung untuk di-subscribe. Jadi kayak gitu sih. Iya, jadi awal-awalnya kayak gitu. Bahkan kadang kayak dapat ini sih komentar negatif juga ya. Iya, dan itu memang ada gitu loh. Teman-teman kita memang kayak responnya itu ya mungkin bagi kita pemula ya masih agak kayak suka baperan. Tapi it's no problem, menurutku tuh itu bukan sesuatu yang harus kita Dengerin. Ya betul sekali. Kita tuh harusnya ya udah kita abaikan aja yang seperti itu. Kita lebih fokus sama satu orang yang mendukung kita aja. Daripada 10 orang yang mencibir kita. Iya betul. Jadi kita abaikan aja orang-orang yang mengabaikan kita, dan kita hanya fokus kepada orang-orang yang mensupport kita. Jadi Iya. jangan kayak cepat kendor gitu semangatnya Sempat sih kemarin kayak semangatnya kendor gitu. Kenapa? Tapi sebelumnya itu aku sudah pernah sih bikin YouTube, cuma didismonetisasi kan kemarin. Oh, jadi kemarin tuh gara-gara apa sih sebetulnya? Kok bisa sampai dimonetisasi gitu sama Google AdSense ya? Sama pihak Iya. Google AdSense? Jadi kemarin itu sempat sih dapat email kalau YouTube aku diberhentikan dari program partner YouTube. Itu gara-gara traffic tidak valid. Sebenarnya agak bingung juga sih, karena traffic tidak valid itu kan banyak tuh penyebabnya. Dan nggak tahu juga, tiba-tiba aja dapat email nih subuh-subuh. Ya Allah, ini kenapa? Terus aku cek nih YouTube Studio aku kan. Terus di sana udah nggak ada dolarnya. Logo dolarnya udah hilang. Lemes sih di situ, ya Allah, kenapa ini? Masalahnya aku berjuangnya itu dari 2019 sih, tepat bikinnya 2018, cuma berjuangnya itu di 2019 sampai di 2020. Terus di 2021 Januari tanggal 12 itu tiba-tiba dapat email kalau dibatalin Berapa lama sih jarak dari monetisasi sampai di dismonetisasi? Dari monetisasi di dismonetisasi itu sekitar 1 tahunan sih, soalnya 2019 itu belum dimonetisasi di situ. Terus monetisasinya sejak tahun berapa? 2020. Di dismonetisasi pada 2021. lumayan. Tapi mungkin kayak nggak nyampe setahun kali ya, berapa bulan gitu, hanya saja dia loncat ke tahun berikutnya gitu. Iya, hanya beberapa bulan sih. Cuma kayak sayang aja. Terus sempat ngajuin banding juga. Cuma bandingnya itu ditolak. Nggak tahu juga sih gimana. Aku udah lihat di YouTube tuh caranya banding supaya keterima, tapi 2 bulan ngajuin banding belum diterima. Nah, sambil aku ngajuin banding, bikin juga video di akun satunya. Terus aku juga punya inisiatif buat bikin video di sini, karena kan
di video lama aku khusus make up. Nah, di video kali ini di YouTube channel Afni Ataya ini aku bakal nampilkan lebih banyak cerita dari vlog, makan-makan atau make up gitu. Wah, kayaknya pasti bakalan seru banget ya. Makanya jangan lupa subscribe ya. Iya guys, jadi jangan lupa subscribe. Oh ya, kalian juga jangan lupa subscribe channel YouTube kakak aku di sini. Nazma Hairina. Dia kalau YouTube kakak aku sih lebih ke desa ya, gimana? Iya, jadi kalau channel YouTube aku tuh lebih ini ya, sesuai dengan kegiatan sih. Nah, kalau saya sendiri kan punya aktivitas yang padat ya, karena memang punya pekerjaan lain di luar daripada nge-YouTube sendiri. Jadi saya tuh berinisiatif untuk membuat sebuah channel dengan konten sesuai dengan aktivitas. Nah, kebetulan aktivitas saya kan sebagai sekretaris desa ya di sebuah desa di salah satu wilayah Kabupaten Pasir. Nah, di sana tuh ada wilayah transmigrasi kan. Jadi saya tuh kalau ke sana tuh suka jalan-jalan kan. Sebelum nge-vlog juga saya sudah jalan-jalan sebetulnya. Nah, kemudian terpikir, oh ya udah kenapa nggak sekalian nge-vlog aja. Dan alhamdulillah ternyata dari para subscribers itu merespon baik gitu loh. Responnya positif gitu ya. Jadi saya lihat dari beberapa video yang saya upload malah kayak ada beberapa vlog kayak misalnya ke pesisir. Saya kan juga seneng kayak jalan-jalan ke pesisir gitu, ke tambak, pesisir pantai. Kalau misalnya ada perjalanan ke ibu kota Kecamatan Tanjung Harapan kan, di Tanjung Harapan itu daerah pesisir juga ya. Nah, ternyata di antara video-video yang saya upload itu lebih banyak responnya itu yang daerah transmigrasi. Jadi kayak perdesaan gitu sih, wilayah transmigrasi gitu, dan mereka sangat mensupport itu para subscribers. Dan alhamdulillah sekarang udah OTW 6.000, makanya di subscribe ya. Iya, dan komentarnya juga aku baca-baca itu kayak positif banget. Apalagi kalau kayak ngupload selain transmigrasi, biasanya banyak tuh yang nagih kayak bilang, Kak, video transmigrasinya kapan di-up lagi, kayak gitu. Jadi memang mereka tuh kayak memang seneng banget ya, memang karena yang subscribe channel saya itu kan mereka yang tertarik dengan program transmigrasi. Nah, jadilah saya kayak ya udah saya fokus aja ke transmigrasi, apakah itu dalam bentuk podcast, tanya ya ngobrol-ngobrol santai gitu, atau hanya sekedar ngevlog. Iya, dan juga banyak informasi sih, soalnya kan kayak transmigrasi sekarang banyak yang dibutuhkan tuh. Jadi kayak dapetin informasi lebih jelas terus yang langsung di lapangannya gitu kan, jadi lebih real gitu. Iya, betul sekali. Jadi guys, sebetulnya kalau nge-YouTube itu lebih nyaman tuh kalau kita nge-vlog sesuai dengan kegiatan kita, jadi nggak terlalu memberatkan ya. Mungkin bagi kita yang punya aktivitas padat ya seperti saya ini, jadi sekalian saya kerja, jadi sekalian nge-vlog gitu, jadi nggak terlalu menggunakan dua waktu, jadi kita hanya menggunakan satu waktu dengan kebutuhan dua gitu loh. Iya, nggak beban gitu kan. Iya, jadi selain tanggung jawab kita juga bisa happy lah nge-vlog. Kan Kak Najma kan banyak kegiatan tuh, jadi cara buat konsisten itu gimana sih? Soalnya aku pribadi ini kayak agak susah sih konsisten kalau lagi sibuk gini. Iya, jadi kalau Afni kan kuliah ya, kalau saya bekerja. Jadi saya tuh sebetulnya ya, memang sudah mentargetkan bahwa dalam sebulan itu harus, karena aktivitas padat, jadi minimal banget satu video dalam 1 bulan, dan itu pun udah sedikit banget ya satu video itu. Seharusnya sih idealnya ya 1 minggu itu 1 video. Nah, yang seperti yang saya sebutkan tadi di awal, jadi kalau seandainya kita berkegiatan, kita lagi sibuk nih dengan aktivitas kita, ya udah saya sambil nge-vlog di kegiatan itu. Misalnya saya punya banyak kegiatan di desa, saya turun ke desa, jadi saya turun ke desa kemudian sambil nge-vlog gitu. Jadi kayak sambilan gitu. Iya, nggak jadi sampingan juga sih, maksudnya kayak selain aku bekerja, aku juga bisa memanfaatkan waktu bekerja saya itu untuk nge-vlog. Jadi seperti itu. Iya, jadi nggak terasa berat banget gitu ya. Iya, betul sekali. Tapi kemarin sempat kayak nge-vlog selain tempat kerja ya, kayak ke taman bunga. Oh iya, jadi
sesekali saya memang ada kayak daily vlog gitu sebagai Refreshing. pengisi waktu gitulah. Jadi ngevlog misalnya di hari libur ada waktu itu kayak ke Taman Bunga, jadi memang ya udah saya ajakin teman-teman kita jalan-jalan yuk, ya udah kita cuman kayak ini ngevlog. Dan satu lagi guys, saya tuh ngevlog ya masih kayak menggunakan peralatan seadanya gitu guys. Jadi nggak usah terlalu kayak saya harus pakai kamera yang bagus nih, nggak usah. Jadi saya tuh masih tetap kayak pakai HP. iya kamera HP. Jadi pakai kamera smartphone itu udah menurutku ya udah bisa lah untuk kita gunakan sebagai YouTuber pemula, supaya kita itu nggak terlalu kecewa dengan apa yang kita penonton kita. Seberapapun penontonnya, tanpa kita mengeluarkan biaya yang banyak, insya Allah kita puas, karena memang kita tidak mengeluarkan biaya yang besar kayak orang-orang gitu kan. Iya, tapi kayak kalau saran sih kalau YouTuber pemula itu ya pakai yang seadanya, jangan kayak beli semuanya, kayak beli kamera, beli audio. Iya betul banget. Jadi ketika kita memulai channel YouTube, yang pertama itu jangan terlalu fokus pada jumlah tontonan. Kemudian harus perfect, nggak usah. Jadi bikin aja sesuai dengan gimana kita merasa. Iya sih ya, kayaknya harus kayak lebih enjoy gitu. Soalnya kalau kita ngeluarin uang besar nih ya buat nge-YouTube, karena ibarat YouTube ini tuh nggak bisa dijadikan kerjaan apa ya. Ya sebagai profesi, apalagi kalau kita masih pemula ya. Iya. Jadi sebetulnya gini, saya tuh nge-YouTube betul-betul bermodalkan dengan kreativitas. Artinya kita mengedit video tanpa modal sepeser pun. Ya karena smartphone itu saya pikir tanpa mengedit video, tanpa nge-YouTube, kita juga pasti punya Android kan. Karena itu kebutuhan pekerjaan kita juga selain untuk komunikasi dan lain sebagainya seperti sosial media. Nah, jadi kita hanya bermodalkan smartphone, kemudian kita nge-vlog, kita ambil video gitu kan. Kemudian kita edit-edit, dan saya pun ngeditnya bukan di laptop ya, meskipun saya punya laptop saya nggak mau ribet. Jadi saya lebih nyaman pakai smartphone gitu, pakai HP Android biasa aja sih, pakai aplikasinya juga yang sederhana yang bisa dipakai sama teman-teman yang lain. Ya yang penting ya lebih ke hasilnya sih. Setidaknya kita walaupun ngedit di situ di aplikasi yang bukan di laptop, tapi kita tetap ngasih yang kayak terbaik gitu loh. Di editnya itu benar-benar kayak ya serapi mungkin versi kita. Iya betul. Jadi kita memang meskipun bermodalkan alat yang seadanya, ya bisa dikatakan sebagai yang masih video amatiran gitulah ya. Tapi kita harus tetap berusaha memberikan kualitas video dan audio kepada penonton, karena itu sangat penting sih menurut saya. Karena pengalaman pribadi ya, kalau saya lagi nonton video gitu, kemudian ngomong apa sih, saya tuh langsung kayak udahlah, nggak usah lanjut nonton, karena memang kayak nggak jelas ngomong apa, nggak jelas. Jadi ya udah cari yang audionya lebih bagus, kemudian videonya. Jadi kayak tips buat kalian, buat YouTuber pemula, usahakan audio kalian itu lebih jelas, lebih keras lah ya. Kalau misalnya kita ngomong kayak bisik-bisik gitu, ya kasihan penonton. Kayak ini kayaknya susah deh nonton videonya kalau kayak suaranya kayak bisik-bisik gitu. Jadi memang sih kayak jumlah tontonan kadang-kadang ya, ketika kita fokus sama jumlah tontonan kita, kemudian kita harus mentargetkan nih sebagai YouTuber pemula 1000 tontonan, itu kita udah puas banget ya. Iya. Kita baru mengupload video, kemudian kita tontonannya hanya berapa ratus gitu, kemudian kita udah down. Apalagi kalau tadinya itu kita udah pakai drone nih, udah keren banget lah, udah kece banget lah videonya. Kemudian ternyata penonton cuma 300-400 tontonan. Di situ mungkin orang akan merasa sedikit kecewa karena apa yang dia keluarkan berupa modal. Jadi sebetulnya kayak jumlah tontonan gitu nggak terlalu, jangan terlalu fokus dengan jumlah tontonan itu, karena ketika kita mengeluarkan modal yang banyak, kemudian jumlah tontonannya juga sedikit, pasti ada rasa kekecewaan ya, manusiawi ya. Hanya saja ya seperti itu.
kayak pengalaman pribadi saya sendiri aja kan, kalau ngedit video pakai HP, kemudian ngambil gambar juga pakai HP, ngeditnya juga pakai aplikasi gratisan. Kemudian hanya bermodalkan ke kreativitas, kita harus lebih kreatif gitu kan, ngedit video supaya lebih rapi, kemudian audionya juga lebih jelas didengarkan sama penonton. Ya udah upload, kemudian kita lebih sering share ke grup. Nah, itu sih salah satu Share tips di grup juga, di ya. Facebook lebih kayak pengaruh banget sih buat kalian yang kayak punya Facebook gitu. Itu dimanfaatkan buat nge-share di grup-grup tuh sesuai dengan tema judul video kalian. Iya, betul banget. Jadi misalnya kalau kalian ini hobi mancing ya, ya udah cari grup Mancing. mancing gitu. Nanti kan bisa share ke sana. Jadi kan di situ orang-orang yang hobi mancing ya. Nah, kalau di beranda ya, Facebook sendiri juga ngaruh sih menurut saya, karena memang kalau dari traffic YouTube studio aku ya, jadi itu tuh kayak perbandingan itu besar banget antara Instagram aja sama YouTube, karena mungkin saya lebih aktif di Facebook ya, teman-teman lebih aktif di Facebook, jadi saya share-nya itu ke Facebook, jadi trafficnya itu memang lebih besar gitu, Lebih banyakan prosentasenya di daripada Facebook. sosmed yang lain. Tapi kalau kayak nge-YouTube terus sama hobinya itu lebih paling pas sih guys. Kalau kayak kalian suka ngevideoin, ada kan yang biasa suka pergi di hutan terus pakai drone gitu. Nah, kalau misalnya nggak buat video terus diupload di YouTube, kayak sayang aja sih. Mending kayak sekalian gitu hobinya itu, kalau kayak gitu dimasukin di YouTube. Iya, betul. Jadi memang ada sih kayak mereka yang memang hobi sebetulnya tanpa mereka nge-YouTube, tanpa mereka membangun channel YouTube, mereka memang sudah punya drone, kemudian memang hobi ngambil gambar, kemudian ngedit video. Nah, itu memang nggak apa-apa sih, nggak apa-apa kalau posisinya seperti itu. Iya. Tapi bagi kita yang kita bangun channel YouTube, kemudian kita udah beli aja tuh kayak audionya beli, drone-nya beli, kameranya beli. Pokoknya itu kita beli buat khusus nge-YouTube. Itu kan kalau kecewa banget pasti kalau yang nonton ternyata cuma 20 orang. Nah, itu betul-betul kalau yang model begitu tuh ya, yang udah rela-rela beli drone, kemudian beli kamera bagus, kemudian dia baru membangun channel YouTube, subscribersnya pun masih kayak puluhan gitu, itu akan menimbulkan kekecewaan. Jadi karena memang itu nggak sesuai dengan harapan, modal dengan jumlah tontonan, apalagi ini baru membangun channel YouTube, itu tuh kayak sedih banget kalau hanya betul-betul untuk nge-YouTube. Beda posisi kalau mereka yang memang hobi, kemudian emang profesional karena dia memang kameramen. Kita lebih eman-eman ke uangnya ya. Iya. Karena rata-rata kan kita nge-YouTube itu buat nyalurin hobi. Kalau kita dimonetisasi juga lumayan buat nambah-nambah penghasilan. Cuma kalau kayak jadikan profesi itu sih kayaknya jangan deh guys, soalnya YouTube ini juga dia kan naik turun ya, naik turun. grafiknya. Jadi yang saya rasakan sendiri ya, alhamdulillah memang beberapa video yang saya upload itu nggak terlalu direspon banyak sama penontonnya itu sampai ada yang nggak nyampe 1.000. Tapi ketika mengupload video tentang transmigrasi yang memang subscriber saya itu senang gitu loh, jadi dia akan merespon baik dan penontonnya juga banyak, mungkin karena dia juga masuk rekomendasi YouTube kali ya, jadi seperti itu sih. Oh iya, kita kan buat nge-YouTube itu ada persyaratannya guys. Jadi kemarin itu 1.000 subscriber sama 4.000 jam tayang. Nah, itu salah satu perjuangan sih bagi YouTuber pemula, dan saya juga sempat merasakan. Jadi karena kan seperti di awal video tadi kita ngomong, kalau kita itu nggak terkenal, nggak kayak artis-artis yang kayak selebgram artis yang baru buat video nih langsung membludak penontonnya, terus itu kan langsung banyak subscriber plus jam tayangnya. Kalau kayak yang belum terkenal sih kita harus berusaha bikin video kita ada yang ramai,
sampai akhirnya 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber terpenuhi. Sebetulnya kalau untuk reelnya ya, Mm-mm. kita hanya membutuhkan satu video. Kita membutuhkan satu video yang viral sih Mm-mm. untuk mencapai jumlah jam tayang itu. Jadi memang banyak sih tips-tips untuk menaikkan jam tayang, kemudian menambah subscribers. Yang paling utama kalau bikin video ya, kalau saya sendiri bukan nggak bisa. Saya tuh lebih suka bikin video di atas durasi 10 menit. Apalagi kan kalau vlog gitu kan. Lebih seru juga sih. Mungkin bagi subscribers kita ya, atau mungkin bukan subscribers kita yang sempat menonton, yang merasa bosan dengan durasi video 10 menit. Tapi menurutku itu biarkan mereka yang mau pergi, biarkan pergi. Tapi yang menyukai konten kita, dia malah sebaliknya, dia nggak suka dengan vlog yang durasinya hanya 3 menit, kemudian 5 menit. Apa sih yang ditonton? Maksudnya dia belum dapat feel-nya itu, udah selesai aja. Dan yang paling utama bagi kita YouTuber pemula kan, kita memang membutuhkan jam tayang. Kita kagak kejar target jam tayang supaya dimonetisasi gitu. Dan itu perjuangannya luar biasa juga sih menurut saya. Iya. Karena agak sulit sih kalau video kita itu yang nonton kayak cuma ratusan, apalagi kalau yang nonton cuma kayak 3 menit. Iya, banyak di skip gitu. Di skip. Jadi kalau 3 menit aja, kemudian di skip lagi, mereka cuma nonton berapa aja? Mereka cuma 1 menit gitu. Kalau kita bikin durasi tontonnya kan, misalnya kita bikin video 15 menit gitu ya. Iya. Anggaplah dia itu skip. Tapi kalau dikumpulkan dari jumlah tontonannya itu, mungkin mereka tuh masih nonton kayak 5 menit gitu. Iya, 5 Ya, menitan. artinya kan durasi video yang 15 menit ini di skip. Jumlah tontonannya bisa menghasilkan 5 menit. Sementara yang kita bikin video yang durasi 3 menit itu ditonton full, dia juga menghasilkan cuma 3 menit. Iya, jadi kayak usahakan buat kita YouTuber pemula nih, nguploadnya itu menitnya itu lama, jangan terlalu sebentar gitu. Iya, jadi memang itu sih salah satu syarat monetisasi. Belum lagi nanti lanjut ke syarat AdSense. Pin AdSense gitu. Iya, betul. YouTube ini mending secepatnya dibuat, karena syaratnya itu setiap tahun berubah-ubah gitu kan. Iya, betul banget. Jadi baru-baru ini kan sekitar 3 minggu yang lalu itu kan pajak juga diminta. Nah, yang dimonetisasi ya. Jadi bagi mereka yang akun YouTube-nya sudah dimonetisasi, diminta informasi pajak itu tuh, kalau di Indonesia ya kan ngasih informasi NPWP gitu sih nomornya. Jadi kayak tambah ribet, berubah-ubah gitu ya. tapi nggak apa-apa sih ya, kalau untuk lumayan sih guys kalau ini. Mungkin karena ini kali jumlah konten kreator itu bertambah banyak ya. YouTuber sekarang udah menjamur banget. Apalagi selama pandemi ya di tahun 2020. Daripada gabut kan. Iya, betul juga sih, memanfaatkan kondisi daripada di rumah jadi kaum rebahan. Iya. Jadi Mending kita buat aktivitas yang lebih bermanfaat. Sharing-sharing gini kan, ya setidaknya mulut kita olahraga lah ya, daripada kita cuma diam natap HP seharian gitu. Aduh. Itu kan adalah hal yang membosankan ya. Bosan banget. Jadi kalau bikin video kayak gini kan seru, kita bisa kayak ngobrol. Terus kita juga ada berbagi pengalaman. Nah, kayak gitu guys. Jadi kayak ya selama ini waktu kita terus, tapi gara-gara pandemi jadi kita kayak udah seneng aja gitu bikin video ya. Kalau akun YouTube aku sendiri ya, itu kan sejak tahun 2014 ya. Iya, video dari profil. Dari sebetulnya saya waktu itu hanya untuk subscribe sama like channelnya orang sih. Nah, kemudian di tahun 2019 bersama sama Afni kan, waktu itu ya udah bikin juga. Meskipun sebetulnya masih bingung sih kontennya apa, nanti videonya ini apa. Hanya saja ya udah bikin aja. Siapa tahu suatu saat bisa menghasilkan gitu kan. Dan alhamdulillah tahun ini ya udah lumayan, sudah AdSense lah.
Jadi kayak alhamdulillah bener-bener sih YouTube ini kayak kita buat video bener-bener dihargain sama YouTube karena kita ngeluarin kreativitas kita terus kita dibayar. Jadi bagusnya itu sih. Iya, betul banget. Jadi aku tuh mengapresiasi YouTube. Dia tuh tanpa mengecualikan siapapun yang mau berkreasi di sana. Itu memang semuanya ada ruangnya ya. Yang penting itu kontennya masih positif ya guys. Dan kalau bisa sih sebisa mungkin membuat konten-konten yang mendidik ya, karena kita nggak tahu siapa aja sih yang menonton konten kita. Jadi jangan sampai konten-konten kita itu mengandung ujaran kebencian, jadi yang menimbulkan kegaduhan, kemudian keresahan. Jangan sampai gitu ya. Sebisa mungkin kita membuat konten yang lebih bermanfaat gitulah, apakah itu berupa informasi, apakah itu berupa mengeksplor pemandangan yang indah. Jadi sebisa mungkin konten itu ya yang bersifat yang mengandung nilai positif gitu guys. Iya. Walaupun sebenarnya kayak dilihat itu yang negatif itu cepat viral ya. Iya. Jadi lucunya sekarang malah kalau kayak ada konten-konten yang negatif malah kayak cepat viral gitu. Udah jadi sorotan, kemudian dihujat netizen. Terus Sebenarnya, naik dihujat itu kayak lebih banyak yang hujat, kayak lebih seneng soalnya lebih ini sih, lebih terkenal gitu. iya, jadi mereka tuh kayak rela dihujat asalkan videonya bisa viral gitu. Iya. Nanti kan bisa mungkin mereka berpikir nanti kan bisa minta maaf gitu kan. Jadi netizen harus cerdas juga ya, maksudnya ngehujat itu juga selain bikin orang sakit hati juga nggak ada untungnya sih. Iya, dan memang harus sebagai penonton yang baik dan komentator yang baik dan bijak, seharusnya juga kalau berkomentar itu komentarnya itu yang positif, jangan ini tadi kayak mengandung ujaran kebencian gitu, karena ya tahu sendiri kan netizen Indonesia Sering. warga plus 62 gitulah. Kayaknya harus ini ditahan-tahan, kalau ada yang nggak disukai itu ya udah diam supaya, soalnya kan itu kayak kita ngehujat orang sakit hati kan, kita nggak bisa tuh minta maaf secara langsung. Iya, betul banget. Jadi memang kalau nge-YouTube itu banyak hal yang harus kita perhatikan. Karena memang sih YouTube itu kan memang kayak YPP gitu kan. Itu tuh kayak program partner YouTube yang memang harus kita patuhi. Nggak ada ujaran kebencian, kemudian nggak ada pornografi, nggak ada intinya nggak ada yang bernilai negatif gitu. Oh iya, yang kayak perusahaan lingkungan itu juga kalau monetisasi ini ya dolarnya kuning. Oh iya betul. Jadi itu nanti ada kayak dolar kuning, dolar hijau, kemudian dolarnya itu masih abu-abu, berarti nggak diaktifkan. Iya. Jadi YouTube sekarang itu benar-benar menyaring video-video, jadi usahakan stay positif. Oke guys, jadi itu tadi bincang-bincang kita Seputaran YouTube dan pengalaman kami ya, gimana jatuh bangunnya. Curhat juga ada. Ya Allah, jadi mungkin cukup sekian video dari kami. Semoga kalian suka. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Afni Ataya dan Nazma Hairina. Oke. Sampai berjumpa kembali. Iya, bye-bye.